Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus saya menyapa mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Aruma Murid Kristus yang saat ini akan belajar ya dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Agama Kristen. Puji Tuhan, mata kuliah ini saya akan share kepada kita semua, meskipun idealnya memang agak sulit untuk menyampaikan seluruh materi yang harusnya sudah yang sesuai dengan silabus yang ada. Jadi kita akan belajar, sebenarnya ada urutan rincian materi ya, pengertian pendidikan agama Kristen. Saya rasa akan kita skip saja karena sudah ada di dasar PAK yang disampaikan oleh Bapak Ketua beberapa waktu yang lalu. Jadi kita akan masuk langsung dalam sejarah PAK di masa kuno, Perjanjian Lama, PAK dalam masa PB, PAK dalam gereja purba. Gereja purba adalah istilah yang dipakai oleh Robert R. Boyke ya, yang bukunya memang akan menjadi materi ajar kita pada kesempatan kali ini, saudara. Dan saya rasa agak sulit untuk menjelaskan ataupun menyajikan semuanya. Itu sebabnya kita akan bagi-bagi tugas. Nah, dalam bagian yang pertama ini, video yang ini, saya akan mempresentasikan pendahuluan dan juga PAK dalam masa kuno. Puji Tuhan ya. Kita langsung masuk saja dalam materi kita. Nah, sejarah pendidikan agama Kristen, sejarah PAK. Nah, ini dia buku yang harus saudara setidaknya saudara bisa belilah ya. Kita kalaupun tidak ada, nanti saudara tinggal cari di Google, karena ini materi ajar kita, seri yang pertama dan ini seri yang kedua ya. Oke, ketika kita belajar tentang sejarah, saudara, sejarah ya tentunya semua sudah tahu lah. Dari kita kecil juga, dari SD kita sudah belajar tentang apa yang dimaksud dengan sejarah. Itu berkaitan dengan masa lalu. Tapi ya sedikit pengetahuan secara etimologis, sejarah sebenarnya ada 3 bahasa yang mempengaruhi asal muasal kata tersebut. Yang pertama dari bahasa Yunani, historia, yang artinya mengusut atau pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian, merunut, mengusut dan sebagainya ya. Yang kedua dari bahasa Arab, sajaratun, yang berarti pohon kayu. Pohon dalam pengertian ini merupakan suatu simbol, yaitu simbol kehidupan. Ya, sebenarnya apa hubungannya dengan pohon dengan sejarah ini sendiri, nanti saya akan jelaskan ya. Yang berikutnya dari bahasa Jerman, Geschichte, itu kajian tentang masa lampau, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Nah, dari bahasa Arab lah sajaratun ini turunannya ke bahasa Indonesia menjadi sejarah. Jadi dari pohon itu kita dapat mengetahui pohon itu kan banyak cabangnya, banyak rantingnya, saudara ya. Jadi dari pohon itu pun kita akan mengetahui tentang asal usul, tentang asal muasal ya, itulah pengertiannya dari situ. Nah, jadi secara kesimpulan kita dapati bahwa sejarah adalah sesuatu yang ada di masa lampau. Kita runut lagi, kita urut lagi asal usulnya. Dan sejarah dalam kaitan ilmu juga ada hal-hal, ada definisi-definisi yang banyak kita dapati. Nanti saudara bisa searching dan googling ya. Artinya begini, saudara, sejarah ini adalah sebuah studi yang sebenarnya sangat luas, sangat banyak sekali yang perlu dieksplor ya.
Nah, secara khusus tentunya kita akan belajar dalam hal ini pendidikan agama Kristen yang kita akan lihat ke belakangnya, masa lampaunya, dan itu harus kita lihat dari pemikiran-pemikiran apa, ya. Makanya buku yang cocok ataupun yang menjadi sebuah bahan ajar yang saya ambil yaitu buku tadi, ya, Robert Boyke ini, ya, tentang sejarah perkembangan pikiran dan praktek pendidikan agama Kristen. Dalam buku ini kita akan melihat asal muasal, ya, perkembangan pemikiran dan praktek-praktek pendidikan agama Kristen. Nah, memang kalau kita merunut apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta David Araro dalam dasar PAK, ya, PAK adalah suatu kegiatan pendidikan. PAK secara umum, pendidikan yang bercorak kekristenan, dan juga PAK secara khusus pengajaran pokok-pokok iman Kristen. Nah, PAK ini sendiri dalam suatu kaidah prinsip, ya, kegiatan pendidikan memang akan kita dapati pertama kali ketika bangsa Israel, ya, menyatakan bahwa pendidikan Israel itu, nanti kita pelajari lebih detail lagi bagaimana pola pendidikan Israel dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, ya. Tapi sebenarnya begini saudara, sebelum Israel juga menetapkan atau ditetapkan oleh Tuhan untuk melakukan kegiatan pendidikan ini, sebenarnya kalau kita mau jujur, ketika manusia pertama kali diciptakan, Allah sudah melakukan proses pendidikan itu, ya, membina, merawat, dan pada akhirnya manusia itu kalau kita lihat endingnya jatuh dalam dosa, tidak sesuai dengan apa yang harapan Tuhan. Tetapi tetap Tuhan itu begitu memperhatikan manusia. Sejenak kalau kita melihat saudara, Kejadian pasal 2 ayatnya ke-8, selanjutnya Tuhan membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, ayat yang ke-15 kita lanjut. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi dalam prinsip mengasuh, ya, mendidik, ya, edukare tadi yang sudah disampaikan di video pembelajaran dasar PAK, sebenarnya Tuhan itu sudah melakukan usaha untuk mengayomi, mendidik, ya, memelihara. Tapi kita tidak akan fokus kepada pendidikan itu sendiri dalam konteks Tuhan. Tapi setidaknya saudara tahulah, ya, bahwa sejarah pendidikan agama Kristen sebenarnya sudah dimulai dari Allah sendiri. Tapi dalam perkembangannya, kegiatannya itulah, ya, dasar-dasar pemikiran manusia yang akan melakukan kegiatan pendidikan, itulah yang akan kita fokuskan dalam pembelajaran ini, ya. Jadi kembali ke pendidikan agama Kristen, sejarah pendidikan agama Kristen. Nah, saudara, dalam pendahuluan, ya, itu sebenarnya pendahuluan. Nah, ya, penemu pendidikan agama itu, penemu PAK bukanlah gereja purba, ya. Gereja purba yang dimaksud adalah istilah gereja purba itu istilah yang dipakai oleh Robert Boyke ini, ya. Bukanlah gereja purba, itu gereja mula-mula maksudnya, ya. Bukan gereja mula-mula. Orang-orang Kristen pertama dibesarkan dalam negeri yang telah dipengaruhi kebudayaan Yunani kurang lebih 200 tahun lamanya.
Jadi kekristenan, ketika kita belajar kekristenan itu, istilah Kristen itu sendiri muncul di Antioquia ya. Ketika orang Antioquia melihat pengikut Kristus dan mereka mulai menjuluki bahwa inilah pengikut Kristus. Sebenarnya itu julukan yang konotasinya mengejek ya. Tetapi akhirnya menjadi suatu patron, menjadi suatu trademark, menjadi suatu istilah yang dipatenkan secara umum, Kristen, Kristianos. Nah, kekristenan ini sendiri muncul, gereja mula-mula, gereja purba atau istilah Robert Boyke ini muncul, itu tidak dapat dipungkiri terpengaruh oleh budaya yang sudah ada 200 tahun sebelumnya ya. Bahkan lebih daripada itu. Ada 3 yang mempengaruhi kebudayaan daripada gereja mula-mula, gereja purba, yaitu Yunani, Romawi, dan Yahudi ini sendiri. Nah, itu sebabnya saudara, kita akan mempelajari dasar-dasar pemikiran daripada kebudayaan ini saudara. Nah, dasar pendidikan agama Kristen pada masa Kristen masa kuno ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kebudayaan Yunani dan Romawi itu mempengaruhi kebudayaan Kristen ini sendiri, gereja mula-mula. Tentu kita harus belajar dari dasar-dasar pemikiran para filsuf, khususnya ya ada trias ya, 3 filsuf yang boleh dikatakan terkenal lah. Nah, Plato. Sebenarnya Plato ini juga kalau kita mau merunut, dia belajar dari gurunya Socrates ya. Cuma masalahnya Socrates ini tidak pernah nulis buku saudara ya, tidak pernah menulis. Itu sebabnya dasar-dasar pemikiran Socrates ini sendiri didapati dari apa yang dituturkan oleh Plato. Nah, kita melihat dulu dari guru Plato, si Socrates ya. Nah, Socrates adalah seseorang yang meletakkan dasar filsafat, dasar berpikir dengan cara bertanya ya. Sistem atau gaya mengajar Socrates kepada muridnya melalui 3 tingkatan pikiran, yakni yang pertama, yakin dengan tiada berdasar ya. Ini gaya pemikiran Socrates yang dituturkan sendiri oleh Plato. Kemudian bimbang dan ragu-ragu tentang pendapatnya semula dan ingin hendak mengetahui yang sebenarnya. Yang ketiga, yakin yang berdasarkan kepada penyelidikan dan cara berpikir yang betul ya. Nah, saudara, ketiga pola pemikiran ini sebenarnya ini adalah gaya pemikiran kita. Kadangkala saudara, kita akan meyakini sesuatu yang kadang tidak berdasar. Tapi setelah apa yang kita yakini ini diganggu dengan sesuatu dan lain hal, akhirnya kita mulai bimbang dan ragu-ragu. Bimbang dan ragu-ragu sebenarnya adalah sebuah persoalan yang menuntut pembuktian ya. Masa sih yang benar ya kan? Masa begitu? Dan justru setelah kita mencari tahu ya, asumsi tadi yang awalnya tidak berdasar, akhirnya kita mendapatkan suatu pemikiran yang lebih kuat dari apa yang kita yakini. Oh iya, ada 2 kemungkinan. Kita akan lebih meyakini apa yang kita selidiki tadi, atau sebaliknya kita akan mulai membentuk suatu keyakinan yang baru ya. Nah, itu sebenarnya pola pemikiran seperti itu dimulai dari seorang yang bernama Socrates. Nah, sejarahnya nanti saudara baca sendirilah ya. Ya, dia mati dihukum
Setelah Sokrates jatuh hukuman mati, ia minum racun dalam mangkok dikelilingi murid-muridnya. Ya, Sokrates oleh musuh-musuhnya, oleh yang tidak senang dengan dia, dituduh merusak akhlak pengikut-pengikutnya, para pemuda, dengan pendekatan belajarnya. Nah, diteruskanlah oleh muridnya yang bernama Plato. Plato ini mendirikan sekolah yang dinamai Akademia. Pikiran matang Plato tentang pendidikan dimuat dalam bukunya yang berjudul Republik, ya. Nah, konteks pendidikan yang dimaksud oleh Plato ini, ya, sebenarnya tidak banyak. Plato sebenarnya pengembangannya mengembangkan apa yang diajarkan oleh Sokrates. Pendidikan dari Plato perlu untuk membimbing orang-orang meninggalkan semua bayang-bayang yang tidak berakar dalam kenyataan agar melihat serta menganut kebenaran. Dalam proses pendidikan menurut Plato, kita dibimbing mengingat inti abadi dari benda-benda dalam dunia ini. Nah, satu hal yang dikembangkan oleh Plato yaitu pria dan wanita berhak menerima pendidikan, ya. Karena sebelumnya ada isu gender, saudara, bahwa wanita itu tidak pantas untuk menerima pendidikan, hanya pria, ya. Tapi dalam perkembangannya Plato ini mulai, ya, mengembangkan bahwa pria dan wanita berhak sebenarnya menerima pendidikan. Jadi jauh sebelum isu gender ataupun perjuang tentang hak kesamaan antara pria dan wanita, sebenarnya Plato itu sekitar 420-an tahun sebelum Masehi, ya, sebelum Tuhan Yesus lahir, sekitar 400 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, sudah menyatakan hal ini, saudara, ya. Yang termasuk dalam subjek pendidikan adalah anak-anak dan muda-mudi dari kaum atasan. Nah, ini dia. Jadi yang diajarkan oleh Plato pada saat itu adalah orang-orang muda, tapi memang hanya orang-orang dalam strata sosial tertentu. Nanti dikembangkan dalam hal-hal yang lain, ya. Maksudnya oleh pengikut-pengikut yang lain. Ruang lingkup perkembangan manusia secara keutuhan terdiri dari 3 bagian pokok. Nah, ini juga masih dasar-dasar pemikiran dari Plato. Perkembangan emosi, ya, perkembangan tubuh secara fisik, dan yang terakhir perkembangan akal. Dikembangkan melalui semua ilmu yang menantang akal, ilmu ukur, ilmu pasti, ilmu bintang, dan dialektika. Nah, ini yang pada saat itu sistem pendidikan itu lebih mengacu kepada hal-hal seperti ini. Sebenarnya sebelum adanya teori Bloom, ya, tentang kognitif, afektif, psikomotoris, ini sudah mulai sebenarnya, ya. Sudah ada, sudah istilahnya Plato sudah mulai, cuma belum terkonstruksi dengan jelas. Perkembangan emosi sebenarnya hampir sama juga dengan apa yang dimaksudkan dengan afektif. Perkembangan tubuh, psikomotoris, perkembangan akal, jelas kognitif, ya. Jadi makanya pada zaman itu Yunani kuno itu mulai mengembangkan apa yang dinamakan dengan olahraga sebagai sesuatu yang menuntut keseriusan, ya. Ada olimpiade itu dimulai di Yunani karena sudah ada atlet-atlet pada zaman itu. Makanya dalam perjanjian baru ketika kita lihat Paulus, dia sampaikan ilustrasinya seringkali mengacu kepada olahragawan. Ya, yang berikutnya murid daripada Plato yaitu Aristoteles. Ya, nanti saudara lihatlah secara sejarahnya. Ya. Nah, yang menarik saudara, Aristoteles ini adalah seorang guru, bahkan personal
teacher ya, guru pribadi dari seorang yang nantinya menjadi luar biasa besar ya, seorang yang bernama The Great Alexander Agung ya, punya guru adalah Aristoteles. Nah, gaya mengajar Aristoteles ini peripatetis ya, atau gaya mengajar yang berjalan-jalan, yang ini yang tidak pada tempatnya, saudara. Nah, pandangan Aristoteles tentang pendidikan termasuk kegiatan insani yang mempunyai maksud utama, yaitu menolong orang mencari kebahagiaan. Nah, ini gaya pendidikan atau pandangan, maksud saya pandangan pendidikan yang dikembangkan oleh Aristoteles, yaitu happiness, mengembangkan pendidikan. Jadi ultimate, sebenarnya pendidikan itu mencari kebahagiaan, itu sebenarnya yang ditanamkan oleh Aristoteles, yang dinamakan dengan eudaimonia. Nah, itulah yang muncul dari karya-karya yang ditulis oleh Aristoteles ya, Etika Nikomakia dan Politik. Nah, Aristoteles juga mengembangkan dasar pendidikan yang menitik beratkan kepada panca indera manusia. Pendidikan termasuk kegiatan insani yang mempunyai maksud utama, yaitu pendidikan melalui kebiasaan. Harus mendahului pendidikan melalui akal. Dengan kata lain, baik buruknya seseorang dipelajari melalui apa yang dialami. Ya. Dialami ini tentu berdasarkan pengalaman indrawi ya. Makanya itulah pengajaran Aristoteles. Nah, guru memiliki tugas menolong murid-muridnya meningkatkan diri menjadi sama dengan orang-orang yang berbudi tinggi. Menurut Aristoteles, perkembangan kemampuan nalar para pelajar dapat didorong dengan cara meneliti alam dan sekitarnya. Jadi sebenarnya bapak tentang observasi dan penelitian itu kita dapati dari seorang yang bernama Aristoteles. Pengambilan keputusan etis menurut Aristoteles dengan menggunakan kata kunci. Jadi Aristoteles juga mengembangkan satu pemikiran ya tentang dalam hal-hal mengambil keputusan, khususnya pengambilan keputusan etis ya. Itu ada satu yang dinamakan dengan golden mean ya, jalan tengah kencana, atau menserasikan diri dengan irama alam dunia. Contohnya memiliki jalan tengah antara pengecutan dengan kenekatan secara membabi buta, yaitu keberanian. Antara kemalasan dan nafsu ialah ambisi ya. Antara kerendahan hati dan kesombongan adalah kesederhanaan. Jadi menyelaraskan antara sifat yang satu dengan sifat yang lain, sifat yang bertolak belakang, itu yang disebut dengan golden mean ya. Orang yang dapat menyerasikan dirinya dengan alam dunia dan mengambil kebajikan moral baru dapat beroleh gelar terpelajar. Jadi orang yang terpelajar itu di zaman pemikiran Aristoteles ya adalah orang yang dapat menyelaraskan hal-hal tersebut, antara takut dengan nekat yang membabi buta. Orang Manado bilang popo ya, itu keberanian. Nah, itu menurut Aristoteles. Malas dengan nafsu itu bertolak belakang, tapi jalan tengahnya ambisi. Nah, kita lanjut saudara. Nah, kemudian kita belajar
dasar pemikiran dari Quintilianes. Nah, Quintilianes ini sudah masuk di era pemikiran Romawi ya, karena sudah ada di zaman Tuhan Yesus, bahkan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Kalau kita lihat tahun kelahiran Quintilianes, dia lahir tahun 35 Masehi. Jadi ya setelah Tuhan Yesus naik di gereja mula-mula. Dia adalah orang Spanyol sebenarnya. Dia seorang guru Romawi pertama yang diangkat sebagai guru retorika, seni berbicara di depan umum. Ia mengajar selama 20 tahun. Nah, karya dari Quintilianes yaitu Institutia Oratoria, pengajaran tentang asas-asas ilmu pidato. Jadi Quintilianes adalah orang yang jago berretorika ya, karena dialah bapak retorika, mengajarkan tentang asas-asas ilmu berpidato. Quintilianes berpendapat bahwa barang siapa pandai berpidato dapat menolong orang-orang lain memperoleh keadilan melalui lembaga-lembaga negara. Jadi orang yang bisa berpidato di muka umum adalah orang yang berpendidikan menurut Quintilianes. Nah, Plato dan Aristoteles, kita belajar tentang perbedaan ya. Plato dan Aristoteles, pendidik Yunani, itu menjelaskan gagasan yang luas dan mendalam tentang pendidikan. Sedangkan Quintilianes lebih terbatas, yaitu mengajar orang-orang yang memperoleh salah satu keterampilan praktis. Jadi Quintilianes yang penting orang tahu berpidato, tahu berretorika. Ya, ini sangat-sangat praktis ya. Apa gunanya orang hanya mengembangkan ide tetapi tidak berani tampil, tidak berani menyampaikan sesuatu. Itu ya ada sisi saling melengkapi juga ya antara Plato, Aristoteles dengan Quintilianes. Mendapat Quintilianes, filsafat dapat dipalsukan tetapi kepandaian berpidato tidak. Ya, ini Quintilianes. Orang-orang dapat memberi kesan seolah-olah kepandaian mereka betul-betul mendalam, meskipun mereka hanya melaporkan pemikiran yang terdapat dalam buku-buku saja. Lain halnya dengan orang-orang yang berpidato. Pada saat ia mengungkapkan gagasannya, terampil atau tidaknya ia berpidato langsung kentara. Dia tidak dapat menipu para pendengarnya. Nah, ini luar biasa saudara ya. Menurut Quintilianes, kalau gagasan filsafat itu bisa aja cuma ditulis buku, putar-putar apa yang dia maksud, kadang orang nggak ngerti. Tetapi kalau orang berpidato, gagasannya, apa yang disampaikannya itu bisa kelihatan. Oh ya, orang ini pintar atau enggak. Dia nggak bisa menipu orang lain. Itu yang dimaksud dengan pendapat dari Quintilianes. Saudara, dari sini kita mulai mendapati bahwa gagasan-gagasan dari orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi ya, mulai dari Plato bahkan dari Socrates tadi ya, sebenarnya itulah yang akan membentuk pemikiran ataupun sejarah yang akan mempengaruhi juga style pendidikan agama Kristen nantinya. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa Alkitab lah yang harus menjadi pedoman ya, menjadi sebuah sesuatu yang menjadi fondasi. Tapi kita melihat bahwa ini semua mempengaruhi nanti dan bahkan saling melengkapi ya. Plato itu lebih banyak berbicara ranah ide ya, idealis. Tapi Quintilianes ini melengkapinya dengan hal yang praktis. Ya, jadi kalau kita mau melihat apa yang menjadi sumbangan atau sumbangsi dari Quintilianes terhadap perkembangan pendidikan, yang pertama ya tadi kita harus mengakui bahwa Quintilianes meletakkan sebuah dasar hal-hal praktis dibanding dengan apa yang dinyatakan oleh Plato dan Aristoteles tentang dunia ide, tentang pemikiran. Quintilianes melengkapinya dengan hal-hal yang praktis. Jadi pergumulannya sebenarnya bagaimana
mencari atau melatih orang, memperlengkapi orang sehingga mampu melaksanakan tugas yang diperlukan dengan sempurna. Itu sebabnya perlu ada hal-hal yang praktis. Itu yang pertama. Ya, jadi yang berikutnya, sumbangan Quintilianes terhadap perkembangan ilmu pendidikan adalah Quintilianes memperlakukan setiap anak didik sebagai pribadi yang perlu dihormati. Jadi pada masa itu praktek yang lazim adalah sekolah-sekolah itu mereka punya praduga bahwa anak-anak tidak berbeda dengan orang dewasa di zaman itu, saudara, kecuali dalam bentuk fisik, dalam hal fisik, ya. Jadi tugas belajar itu diberikan kadang-kadang tidak sesuai dengan golongan umur. Nah, itulah yang terjadi pada zaman itu. Nah, karena hal-hal yang disebutkan tadi, itu sebabnya dalam zamannya Quintilianes, para pendidik juga diharapkan harus punya rancangan tugas belajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi para guru pendidik mulai harus merancangkan tugas belajar yang sesuai dengan usia lah. Dan yang terakhir, saudara, di zaman Quintilianes dia mulai menolak bermacam-macam hukuman yang diberikan kepada murid. Jadi Quintilianes berpendapat daripada menghukum, lebih baik para pendidik, para guru harus memotivasi dengan pidato, dengan memberi semangat, dengan memberi motivasi lewat gaya berpidato yang disampaikan. Nah, saudara, akhirnya kita sampai dalam kesimpulan pada bagian yang pertama ini. Nah, apa yang kita simpulkan pada bagian yang pertama ini? Saya harap bagian yang pertama ini nanti para mahasiswa yang mencoba menyimpulkan apa yang menjadi sumbangsih daripada pemikiran-pemikiran kebudayaan Yunani yang diwakili oleh Aristoteles dan juga Plato tadi, dan juga dari kebudayaan Romawi yang diwakili oleh Quintilianes. Saya harap saudara bisa menyimpulkannya dan kemudian memberikan kesimpulan saudara dalam bentuk tugas yang dikirim lewat audio di WA grup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjut